Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas technical saham-saham di sektor properti. Jadi technical sektor properti ini sangat menarik karena mayoritas saham-saham ini berada di dekat resistance kuatnya yang mencoba didobrak selama 2 tahun terakhir. Jadi kalau sektor properti ini mampu naik di atas resistance kuat ini, maka kita bisa mendapatkan kenaikan saham yang lumayan kuat di antara 30-50%. Oke, kita mulai dulu seperti biasa untuk pergerakan IHSG selama 1 minggu terakhir. Nah, jadi kita gambarkan terdahulu bahwa ini adalah downtrend channel warna hijau yang sudah berhasil ditembus. Kita coba perbesar. Nah, saat ini IHSG berada dalam triple bottom. Nah, ini triple bottomnya 1, 2, 3 dengan resistance di level 6950. Nah, saat ini wajar saja untuk IHSG naik dan turun seperti yang kita gambarkan di kotak berwarna merah muda ini. Karena sudah naik dari bulan Juni, Juli dengan kencang, jadi ada waktunya untuk IHSG istirahat. Tapi kalau dia bisa naik dan ditutup di atas 6950-nya, maka IHSG selanjutnya akan menguat ke level 7350. Ini adalah level all time high yang terjadi di waktu itu September 2022 dan juga sempat mencoba dicapai di April 2022. Kita mulai. Saham pertama untuk sektor properti kita adalah Pewon, Pakuan Jati. Pakuan Jati menurut kita tidak terlalu menarik karena ini sideways-nya besar sekali dan lebar. Jadi untuk Pewon ini kita coba ikuti dari segi channel uptrend hijau ini. Nah, jadi kalau dia Pewon bisa turun ke level 450-460, itu kita bisa spek buy. Dan sebenarnya support kuat Pewon itu berada di level 400-an di sini. Jadi di sini berkali-kali tidak bisa ditembus ke bawah. Itu merupakan level yang sangat kuat untuk Pewon. Berikutnya kita lihat saham BSDE. Bumi Serpong Damai. Nah, ini kita gambarkan pola cup with handle besar sejak tahun Oktober 2021. Nah, saat ini sudah naik di atas 1200. Jadi kalau tidak turun sampai di sini, kita gambarkan sedikit. Kalau memang tidak turun kembali di bawah 1140, lingkaran biru kecil ini, maka BSDE berpeluang untuk naik lanjut ke level 1500. Jadi ini adalah estimasi kenaikan dari pola besar cup with handle BSDE. Lalu saham berikutnya kita lihat CTRA, Ciputra Development. Ini juga mirip sekali dengan BSDE, pola cup with handle, tapi saat ini masih berada di bawah resistance kuat 1180-1200. Jadi kalau dia bisa naik di atas 1200, maka CTRA berpotensi menguat hingga ke 1550. Syaratnya adalah CTRA tidak boleh turun di bawah lingkaran biru yang di kanan bawah ini. Ini adalah level sekitar 1030-an. Lalu berikutnya kita lihat saham SMRA, Summarecon Agung. Ini juga sama, tapi memang tidak terlalu kuat untuk SMRA karena resistance kuat SMRA itu sebenarnya di 980. Tapi nggak apa-apa, kita coba perhatikan SMRA. Kalau memang saham properti lainnya jalan dan SMRA bisa naik di atas 720 ini, maka potensi penguatan ke 950 hingga ke 980. Berikutnya kita lihat saham ASRI, Alam Sutra Realty, sama dengan BSDE juga, dengan CTRA. Kita lihat ini adalah pola cup with handle besar. Kalau ASRI bisa naik di atas level 200-205-nya, maka potensi penguatan berikutnya untuk ASRI adalah ke level 260. Jadi dari harga sekarang sekitar 100 poin itu lebih dari 50%, jadi hampir 60%. Berikutnya adalah saham APLN, Agung Podomoro Land. Juga sama, ini cup with handle besar. Kalau APLN bisa kembali naik di atas 175 dan menguat terus dari sana, potensi kenaikan hingga ke 240. Jadi kalau dari 160 ke 240 sekitar 50%.
Tentu saja kita harus menentukan titik masuk di mana stop loss kita lebih baik dan tidak asal masuk saja di level ini. Berikutnya adalah saham DILD. Intiland Development ini sebenarnya sudah naik duluan di atas cup with handle-nya ini, level 200. Target penguatan sudah tercapai sebenarnya di 300, 280, 290 di sini. Untuk DILD ini yang kita bisa lakukan adalah kita coba membeli ketika di support di sini tanda panah ya. Di 200 sampai 210 dengan harapan bisa mantul kembali ke 250, tapi belum ada tanda-tanda dia bisa menguat ke level berikutnya. Karena target penguatan ini yang di bawah ini cup with handle sudah terpenuhi. Berikutnya GPRA. Perdana Gapura Prima ini tidak bisa terlalu dilihat secara resistance kuat. Jadi kita lihat saja channel uptrend ini. Kalau kembali turun ke level 95 bisa dilirik kembali, cuma stop loss-nya harus di bawah level 90. Jadi overall tidak semenarik yang lainnya. Berikutnya SMDM. Surya Mas Duta Makmur nih masih turun di bawah nih, sangat volatil karena volume rendah. Kita lihat dulu setelah SMDM bisa naik di atas 220, 225. Kalau volume kenaikan kencang, ada potensi bisa naik ke 475. Berarti hampir lebih dari 100%. Cuma ini sangat beresiko dan sangat sulit untuk keluar masuk karena tidak liquid ya. Jadi harus tunggu. Jangan beli di bawah, misalnya di 150 karena bisa saja menunggu lama. Misalnya kotak ini terus seperti ini. Jadi itu yang sangat kita tidak inginkan. Jadi terjebak di suatu saham. Berikutnya saham BES. Bekasi Fajar waktu itu sempat naik ke 185 tembus, tapi karena kembali turun, kita tidak bisa menggunakan resistance ini untuk target penguatan. Jadi untuk BES ini kita hanya bisa menggunakan channel uptrend besar ini. Jadi kalau dia turun misalnya ke level 130 kita bisa coba beli. Lalu kalau dia naik kembali ke level 205 di atas channel hijau ini kita bisa jual. Seperti itu. Jadi kurang menarik sekarang ini untuk dibeli kalau dia tembus resistance-nya. Berikutnya adalah Demas, Pura Delta Lestari. Nah ini mirip-mirip. Kalau memang dia naik di atas 185, 186, maka potensi penguatan ke 215. Kan tetapi karena dividen yang diberikan Demas lumayan besar, jadi belum tentu bisa naik di atas 185 untuk saat ini. Jadi bisa saja berada di bawah level ini berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Berikutnya adalah Kija. Kawasan industri Jababeka ini resistance kuat di 190. Jadi jangan dibeli ketika tembus ke atas resistance. Paling tidak untuk Kija ini kita tunggu saja di lingkaran biru sekitar 140-an. Stop loss di bawah 135. Berikutnya SSIA. Surya Semesta Internusa. Jadi ada resistance kuat di 520 boleh dipantau. Cuma karena terlalu jauh dari support berikutnya, kita tunggu di support berikutnya dulu di 350-an di lingkaran biru yang sebelah kanan bawah. Itu untuk titik beli SSIA. Kalau dia jebol ke 520 biarkan saja, kita lihat dulu pergerakan berikutnya. Walaupun kemungkinan naik kencangnya juga ada untuk SSIA karena likuiditasnya tidak terlalu baik. Cuma karena sering berbalik arah dalam intraday, ya sebaiknya kita coba tunggu dulu di level 30-nya, 350-nya. Terakhir MMLP, ini Mega Manunggal Property. Jadi kita lihat ada support kuat di 380. Kita bisa tunggu di sana. Setidaknya kalau sudah bisa mantul, kita harus lihat dulu apakah bisa menguat ke level 500-nya kembali atau tidak. Kalau tidak bisa, ya mungkin MMLP akan sideways lumayan lama. Jadi tinggal ditunggu saja.
pilihan masing-masing. Seperti itu ya. Jadi kita lihat ada saham-saham di sektor ini yang sebentar lagi akan menembus resistance kuat ya, seperti BSDE, CTRA, ASRI, APLN, bahkan juga SMRA. Ada juga yang mungkin masih berada di bawah seperti MMLP, SSIA, KIJA, mungkin juga Demas. Ya, jadi pilihan masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih.